Pernah nggak kamu merasa capek sama hidup? Bukan karena tubuhmu lelah, tapi karena hatimu terlalu banyak memendam. Semua terlihat baik-baik saja di luar, padahal di dalam kamu sedang berjuang sendirian. Kadang kita tersenyum di depan orang lain, tapi saat sendiri, hati terasa sesak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aisyah. Di audio kali ini, saya akan membawakan sebuah storytelling yang berjudul Capek Dunia, Ini Cara Islam Menenangkan Jiwa. Pernah gak sih kamu merasa capek banget sama hidup? Bukan capek fisik saja, tapi capek hati. Bangun tidur rasanya berat, pikiran penuh, tugas menumpuk, harapan tidak sesuai dengan kenyataan. Kadang senyum di depan orang lain, tapi sebenarnya hati sedang tidak baik-baik saja. Ada saat dimana kita merasa, kenapa ya hidup sesulit ini? Dan mungkin ada yang sedang mendengarkan audio ini sambil diam, sambil memendam banyak hal sendirian. Kalau kamu sedang berada di titik itu, dengarkan baik-baik ya. Dalam Islam, rasa lelah itu manusiawi. Bahkan orang-orang hebat pun pernah merasa sedih dan berat menjalani hidup. Contohnya seperti Nabi Muhammad SAW juga pernah merasakan kesedihan yang luar biasa. Beliau kehilangan orang-orang tercinta, dihina, ditolak, bahkan disakiti. Tapi beliau tidak menyerah dari rahmat Allah. Karena Islam tidak mengajarkan kita untuk memendam semuanya sendirian. Islam mengajarkan kita untuk kembali bersandar kepada Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surah Ar-Ra'd ayat 28 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub, yang artinya, ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Kadang kita terlalu sibuk mencari ketenangan di dunia sampai lupa bahwa hati kita sebenarnya butuh dekat dengan Allah. Kita mencoba menyenangkan semua orang, kita mengejar banyak hal, kita membandingkan hidup dengan orang lain, sampai akhirnya hati kita sendirilah yang lelah. Padahal tidak semua hal harus kita kejar, dan tidak semua hal harus kita pikirkan terus-menerus. Ada hal-hal yang memang harus diserahkan kepada Allah. Mungkin hari ini kamu merasa gagal, merasa tertinggal, merasa hidup orang lain itu lebih bahagia. Tapi percayalah, setiap orang itu punya ujian yang berbeda. Ada orang yang terlihat bahagia, tapi ternyata hatinya juga penuh luka. Karena hidup ini tuh bukan tentang siapa yang paling sempurna, tapi siapa yang tetap bertahan dan tetap percaya kepada Allah. Kadang Allah membuat kita lelah, supaya kita berhenti sejenak dan kembali mengingatnya. Coba ingat lagi, sudah berapa kali Allah itu menolongmu selama ini. Saat dulu kamu pikir semuanya akan hancur, ternyata kamu masih bisa melewatinya. Saat kamu menangis diam-diam, Allah tetap mendengarkan doamu. Dan sampai hari ini, kamu masih bertahan. Artinya, Allah belum meninggalkanmu. Mungkin yang membuat hati kita semakin berat adalah karena kita terlalu memikirkan masa depan. Takut gagal, takut tidak berhasil, takut mengecewakan orang lain. Allah juga berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 286 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, yang artinya, Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Artinya, kalau hari ini kamu merasa masih mampu bertahan,
berarti sebenarnya itu kamu kuat, meski mungkin kamu sendiri belum menyadarinya. Namun saat hati mulai lelah menghadapi dunia, Islam mengajarkan kita untuk tidak menjauh dari Allah. Justru di saat itulah kita paling membutuhkannya. Nah, yang pertama adalah sholat. Terkadang kita menganggap bahwa sholat hanyalah kewajiban harian, padahal di dalamnya ada tempat paling tenang untuk seorang hamba. Bayangkan, di tengah dunia yang ramai, Allah memanggil kita untuk berhenti sejenak. Berhenti dari semua kesibukan, berhenti dari semua kesibukan, berhenti dari semua tekanan, lalu berdiri di hadapannya. Saat sujud, sebenarnya kita sedang belajar bahwa tidak semua beban harus dipikul sendirian. Ada Allah yang selalu mendengar. Mungkin manusia tidak memahami tulisanmu, tapi Allah tahu isi hatimu bahkan sebelum kamu mengucapkannya. Karena itu, jangan hanya salat ketika hidup sedang baik-baik saja. Datanglah juga kepada Allah saat hatimu hancur. Yang kedua, berzikir. Kadang hati terasa sempit karena terlalu dipenuhi urusan dunia, terlalu banyak dipikirkan, terlalu banyak dikhawatirkan. Padahal ketenangan bukan selalu tentang masalah yang selesai, tapi tentang hati yang dekat dengan Allah. Zikir membuat hati merasa tidak sendirian. Ucapan dengan sederhananya itu seperti astagfirullah, subhanallah, alhamdulillah. Mungkin terdengar ringan di lisan, tapi mampu menenangkan hati yang sedang kacau. Allah sendiri telah berfirman, ala bidzikrillahi tatma'unnul qulub. Artinya, ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Dan yang ketiga, membaca Al-Quran. Ada orang yang ketika sedih memilih mendengarkan musik agar tenang. Namun ada juga yang menemukan ketenangan ketika mendengar ayat-ayat Allah dibacakan. Karena Al-Quran bukan sekadar bacaan, tapi petunjuk dan penenang bagi hati manusia. Walaupun hidup belum sepenuhnya membaik, kadang hati menjadi lebih kuat setelah dekat dengan Al-Quran. Teman-teman, tidak semua luka harus diceritakan kepada manusia. Ada luka yang cukup disampaikan saat sujud di sepertiga malam. Ada air mata yang justru menjadi saksi bahwa kita masih berharap kepada Allah. Jadi, kalau hari ini kamu merasa capek dunia, jangan menyerah, istirahatlah sejenak. Perbaiki hubunganmu dengan Allah. Dekatkan diri melalui sholat, zikir, doa, dan juga Al-Quran. Karena ketenangan sejati bukan ketika hidup tanpa masalah, tetapi ketika hati yakin bahwa Allah itu selalu bersama kita. Tetap kuat ya, kamu tidak sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.